Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nenek ibu dalam keadaan sehat semuanya dan penuh semangatnya. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Iya. Alhamdulillah, pagi ini lengkapnya. Sudah sarapan nenek ibu semua? Sudah. Baiklah, untuk pagi ini doa akan dipimpin oleh Fahmi. Yabrak, hormat grab, tegaprak, berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah nenek ibu semua, untuk memulai pembelajaran agar nenek ibu semangat semuanya, kita mulai menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, selamat belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Dan anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Yang mana anak-anak ibu semua ini adalah mata pelajaran pilihan untuk anak-anak ibu. Di materi kita hari ini berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Kita ambil dulu kata-katanya komputer. Pernah anak-anak ibu melihat komputer? Pernahkah anak-anak ibu menggunakan komputer? Kapan itu? Kelas berapa? MBK ya. Jadi tujuan ini anak-anak ibu harus tahu dulu apa itu berpikir komputasional dan anak ibu yang tahu. Silakan Mika. Berpikir secara logika. Kita tepuk hebat untuk Mika dulu. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Ada lagi pendapat lain? Nada, silakan. Berpikir secara komputer. Berpikir secara komputer. Bisa juga karena cara kerjanya secara sistematis. Secara sistematis itu adalah secara terurut jelas ya. Jadi anak-anak ibu, ini kita lanjut dulu. Nih, tujuan pembelajarannya anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan prinsip dekomposisi. Adapun berpikir komputasional itu anak-anak ibu adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis. Logis ini apa? Masuk? Masuk logika, masuk akal. Sistematis ini terurut sehingga dapat diproses
diproses oleh manusia maupun komputer. Yang mana cara kerjanya mirip dengan komputer. Kalau kita mengklik sesuatu, akan keluar sesuatu yang lainnya. Berarti itu adalah sistematis. Ini bukan hanya untuk ilmu komputer saja, tapi sebuah keahlian yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ibu, ada hal yang perlu kita perhatikan dalam berpikir komputasional ini. Ada 3 poin. Yang pertama, langkahnya efektif. Yang kedua, solusinya efisien. Yang ketiga, optimal. Nah, komputasional ini anak-anak Ibu adalah hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam kehidupan ini banyak masalah yang harus kita selesaikan. Contohnya saja, masalah untuk pergi ke sekolah itu ada beberapa yang perlu kita siapkan. Itu adalah masalah yang harus kita selesaikan. Cara berpikirnya ini yang disebut dengan berpikir komputasional, harus sistematis. Jika anak-anak mau berangkat ke sekolah, kalau terlambat bangunnya, apa yang terjadi? Terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah. Kalau terlambat, apa efeknya? Datang terlambat ke sekolah, sampai di sekolah bagaimana perasaan anak Ibu? Cemas. Jadi banyak lagi masalah yang muncul kalau kita tidak menyelesaikan masalah yang satu dengan sistematis. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jadi kita darinya untuk ini prinsip berpikir komputasional ini Ibu ada 4. Yang pertama, dekomposisi, pemecahan masalah besar, masalah yang kecil. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Tetapi harus ada kita tahu 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola dengan mencari pola. Yang ketiga, abstraksi atau fokus yang penting. Yang keempat, algoritma berupa langkah-langkah. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dekomposisi, menyelesaikan. Ya, apa itu dekomposisi? Nih pengertiannya. Strategi memecah masalah besar, rumit atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana dan lebih mudah diselesaikan. Nah, jadi yang ini anak-anak Ibu semua, contohnya dalam kehidupan kita, ada sebuah kue ulang tahun, kue tart ya. Untuk memakannya, apakah bisa kita makan yang sebesar itu sekalian? Tidak. Kalau kita makan seperti itu bagaimana? Apakah bagus dilihat? Tidak. Jadi artinya di sana kita harus memotongnya terlebih dahulu. Nah, itulah konsep dekomposisi yang menyelesaikan masalah yang besar menjadi lebih sederhana. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Tidak. Juga contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah anak-anak Ibu merayakan ulang tahun? Pernah. Siapa di sini yang pernah merayakan ulang tahunnya? Ada Nada, ada Vika, ada Zura. Pengalamannya merayakan ulang tahun apa yang perlu Nada persiapkan? Menyiapkan undangan. Menyiapkan undangan, apalagi? Menyiapkan dekorasi. Menyiapkan dekorasi, apalagi? Membeli kue. Membeli kue. Berarti anak-anak Ibu pernah menyelesaikan masalah dengan dekomposisi ini dalam kehidupan. Artinya kita harus menyederhanakan masalah itu dari satu persatu, mulai dari membuat undangan. Setelah kita buat undangan itu apa uraiannya nanti ada? Kan kita buat undangan ini. Undangannya setelah kita buat untuk diapakan undangannya lagi? Diberikan kepada orangnya, kita tentukan orangnya. Jadi semuanya itu diselesaikan dari yang besar menjadi lebih sederhana, Sebelumnya kita kelompokkan dulu apa yang harus kita rencanakan ketika kita mau merayakan ulang tahun. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Tidak. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita menerapkan dekomposisi ini, masalah yang kita selesaikan jadi mudah, fokusnya lebih baik, mudah kerjasama dan berpikir logis.
Sekarang Ibu mengecek kembali apakah anak-anak Ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD ini dikerjakan per kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, anak-anak Ibu dapat membaca perintahnya dengan baik. Petunjuknya ada di sini, ada beberapa yang perlu ditempel, dan menentukan solusinya nanti dengan cara dekomposisi. Ada tabelnya di sini. Sudah siap anak-anak Ibu untuk belajar kelompok? Sudah. Sekarang silakan anak-anak Ibu bekerja di kelompoknya masing-masing. Nanti kita tampil bergantian ke depan. Nah, kita mulai kelompok 1. Nanti dulu ya, belum bekerja. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan anak-anak Ibu bekerja di kelompoknya masing-masing. Dibutuhkan kerjasamanya sehingga kelompoknya dapat sukses nantinya. Nah, silakan mulai. Judulnya jangan lupa ya, dipotong judulnya. Ya, ini langsung aja ya. Gak apa-apa. Kiri. Nah, nih. Contohnya di kelompok ini 2 ya. Di kelompok 2 sudah diisi yang kolom perlengkapan sekolah semuanya. Ada berapa di sini? Ada berapa? Ada tuh? 7. Silakan lanjutkan tentang seorang anak yang bernama Ganim. Dia adalah anak laki-laki yang selalu bersemangat. Yang mana besoknya itu hari Senin ya. Hari pertama Ganim ini masuk ke sekolah setelah libur kenaikan kelas. Jadi di sini kita akan membantu Ganim apa-apa saja yang perlu dia persiapkan. Jadi untuk dipersiapkan di sini ada beberapa poin dan nanti anak-anak Ibu akan membantu Ganim menyelesaikan masalahnya dan menentukan benda-benda apa yang perlu dipersiapkan. Inilah konsep dari dekomposisi tadi, menyelesaikan masalah menjadi yang lebih sederhana. Sekarang kelompok 3 bersedia untuk tampil. Nah, silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 best. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu anggotanya Nada, Ika, Milka, anak laki-laki yang selalu bersemangat. Besok Senin, hari pertama Ganim masuk ke sekolah setelah libur kenaikan kelas. Marilah kita bantu Ganim untuk mempersiapkan perlengkapan sekolahnya. Perlengkapan sekolah. Ya. Membawa buku sesuai jadwal. Benda-benda yang dipersiapkan: matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila. Lanjut. Memakai baju seragam sekolah, baju merah putih. Perlengkapan sekolah: memakai sepatu, benda-benda yang dipersiapkan: sepatu hitam. Membawa bekal makanan, benda yang dipersiapkan: nasi, lauk pauk, sayuran dan air. Membawa alat tulis, pensil, penghapus, pena, titik, dan penggaris. Memakai kaos kaki, benda yang dipersiapkan: kaos kaki putih. Memakai atribut sekolah lengkap: topi, dasi, ikat pinggang. Adakah yang berbeda dari punya teman-temannya? Itu benar yang berbeda.
Ada yang berbeda, coba disampaikan dulu. Ya, jadi sarannya coba siapa yang punya saran? Ada sarannya? Uzik, buku ada ditulis di sini? Enggak juga. Kelompok sana ada tadi buku nah coba sarankan kelompok. Ya. Baiklah, saya Arin. Ya, buku itu merangkap kemana? Ke poin yang pertama. Dalam menyiapkan jadwal, kita harus membawa buku apa saja? Ya, bahasa Indonesia, yang kamu jelaskan. Yang akan kita bawa buku apa saja? Buku tulis, buku kotak-kotak, buku apa lagi? Buku paket. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan anak-anak ibu untuk kembali kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh dikumpul dulu LKPD-nya. Di sebelah kirinya sebuah gambar apa ini anak-anak ibu? Robot yang terdiri dari beberapa bangun. Apa pikirnya disusun ya, seakan-akan seperti robot. Sekarang anak-anak ibu akan melakukan proses dekomposisi, menyelesaikan masalah yang besar menjadi lebih sederhana. Berarti masalah solusinya itu kita sederhanakan. Jadi anak-anak ibu ini ada beberapa kolom bentuk bangun. Ada yang semua? Nama bangun ada? Jumlah bangun ada? Jadi ini secara keseluruhan kita akan sederhanakan, kita akan cari solusinya. Bentuk bagaimana rasanya anak ibu latihannya? Formatifnya bagaimana rasanya? Dapat semuanya? Dapat semuanya? Ada yang ragu? Tidak. Jadi sekarang kita ice breaking dulu. Pikir komputasional berpikir yang bagaimana tadi? Boleh? Tunjuk tangannya. Ada, silakan ada. Berpikir dengan berurutan. Yang lain? Ada? Sudah diwakili oleh Nada semuanya? Sudah? Jadi benar ya, yang disebutkan oleh Nada itu berpikir dengan berurutan itu benar. Yang mana kita dapat simpulkan bersama, yaitu ya berpikir komputasional itu menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis. Yang berurutan tadi itu yang disebutkan Nada itu sistematisnya tadi. Jadi secara sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Tadi kita tahu ada 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja tadi yang 4? 1. Dekomposisi. 2. Apa? Pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Terakhir, algoritma. Yang dapat kita simpulkan untuk dekomposisi ini apa? Coba, siapa lagi yang bisa? Anda itu tadi sudah membantu Gani menyelesaikan masalahnya. Yang mana masalahnya itu besar awalnya, maksudnya apa yang perlu dipersiapkan masih ngambang, masih besar. Nanti setelah itu dia kelompokkan satu persatu. Apa yang harus dia persiapkan? Artinya apa? Ketika dia kelompokkan satu persatu itu, masalah yang besar itu menjadi bagaimana? Kecil. Jadi kata kuncinya di sini, dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tadi konsep dekomposisi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu bertanya, bagaimana perasaan anak-anak ibu belajar coding ini? Coba tunjukkan tinggi-tinggi. Dulu, nada dulu. Senangnya bagaimana? Coba ungkapkan. Dapat mempelajari coding, apa lagi? Bagaimana pembelajarannya, menarikkah atau bagaimanakah? Belajarnya menarik?
dapat menambah ilmu. Apakah yang anak-anak mengantuk belajar KKA ini? Tidak, semuanya semangat. Kalau Yuda, sampaikan apa pendapat Yuda? Bagaimana perasaan Yuda selama mengerjakan yang tadi? Senang. Apa lagi? Tidak mengantuk. Tidak mengantuk. Apa lagi? Itu. Lanjut. Apa lagi? Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah.